Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng aku Elena di channel Elena and Family. Nah, kemarin kan aku udah pernah nge-share itinerary dan juga budget kalau kita transit 12 jam di Dubai ya teman-teman. Nah, Dubai sama Abu Dhabi itu kan satu negara. Jadi kalau misalnya kita transit di Dubai, itu kita juga bisa loh jalan-jalan ke Abu Dhabi. Nah, makanya di video kali ini aku bakalan nge-share itinerary sama budget kalau kita mau keliling 12 jam di Abu Dhabi. Yuk, keep on watching. Nah, seperti yang aku jelasin kemarin, kalau kita itu sebenarnya transitnya itu di Abu Dhabi ya teman-teman, bukan di Dubai. Nah, cuman karena kita punya waktu transit 96 jam, jadi kita sempat ekspor Abu Dhabi dan juga sempat ekspor Dubai nih teman-teman. Di hari pertama ini, kita baru aja nyampe setelah 8 jam perjalanan dari Jakarta. Jadi kita sengaja pilih flight itu yang nyampe di Abu Dhabi-nya itu pagi, subuh gitu ya teman-teman. Biar kita ada waktu 1 hari full nih untuk keliling Abu Dhabi. Nah, terus setelah itu kita ngambil bagasi dulu, terus habis itu kita proses imigrasi. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, kalau misalnya kita pakai visa transit, itu proses imigrasinya gampang banget ya. Jadi nggak ditanyain macam-macam, karena mereka tahu kalau kita pasti bakalan pulang dari negara ini. Jadi nggak mungkin kita bakalan jadi TKW, TKI di sini gitu. Terus kita beli kartu Havilat Card. Nah, jadi kalau di Dubai itu kan pakainya nol card ya teman-teman, tapi kalau selama di Abu Dhabi itu kita pakainya Havilat Card. Jadi beda negara bagian beda ya untuk kartunya. Terus ini kita beli dulu di sini di counternya, harganya segini dan bisa kita pakai selama beberapa hari. Nah, ada satu hal yang bikin kita jadi super repot nih, karena ternyata walaupun kita itu cuma transit ya di Abu Dhabi, itu kita nggak bisa nitipin bagasi kalau misalnya transitnya itu lebih dari 24 jam. Nah, kan kemarin aku total transitnya itu sekitar 50 jam ya teman-teman. Jadi kemarin kita nggak boleh nih nitipin koper yang gede-gede ini, makanya kita kalau mau ke apartemen tempat kita nginep, itu kita nggak bisa pakai lokal transport. Jadi kemarin kita harus pesen Karim, dan itu mahal banget, kayaknya biayanya tuh sampai 400.000 ya untuk sekali jalan dari bandara menuju ke apartemen di Al Raha Boulevard. Sampai deh di apartemennya. Terus pas udah sampai sana kan pagi, sedangkan kata suami kita tuh baru boleh check in jam 2 siang. Nah, makanya suami tanya ke orang yang nyewain apartemen dia ya, nyewain unitnya, gimana nih, kita boleh nggak nitip koper dulu di ruanganmu gitu kan. Alhamdulillah boleh. Jadi kita pesannya itu di Airbnb ya teman-teman, karena sebenarnya untuk apartemennya sendiri itu tuh sebenarnya nggak ada untuk disewain harian, itu nggak ada. Cuman karena orang ini punya satu unit apartemen, terus sama dia disewain, mungkin dia punya rumah yang lain gitu kan, akhirnya kita bisa nginep di situ. Oke, kita lanjut jalan kaki menuju ke halte. Nah, udah dateng deh bisnya. Terus ini kita jalan ya menuju ke Sheikh Zayed Grand Mosque. Dan ternyata bisnya itu turunnya bukan langsung di depan pintu masuk masjidnya, tapi agak jauh di sini. Terus habis itu kita jalan kaki lagi, dan Masya Allah Abu Dhabi kan super panas ya teman-teman, udah siang-siang. Nah, ini menurutku strategi penataan kota yang keren banget sih di Abu Dhabi ya. Karena sebenarnya kalau kita mau masuk ke Sheikh Zayed Grand Mosque ini tuh gratis. Nah, tapi mereka punya akal nih, gimana caranya biar kita tetap dapat pemasukan dari wisatawan. Akhirnya wisatawan yang mau masuk ke Masjid Grand Mosque itu mereka harus turun dulu ke bawah. Nah, terus ada jalan menuju ke masjidnya, dan jalan menuju ke masjidnya itu ternyata yang di bawah tanah itu tuh isinya mall. Jadi kayak ada barang-barang branded, terus ada restoran juga, ada food court segala macam, dan itu lumayan mahal ya makanannya. Nah, ini sebelum kita masuk ke Grand Mosque itu kita beli dulu tiketnya yang ada di dekatnya food court. Habis itu kita baru bisa masuk ke line yang untuk masuk antrian menuju Grand Mosque gitu ya teman-teman. Nanti kita pilih sendiri jamnya mau jam berapa gitu. Dan Masya Allah ini dia Sheikh Zayed Grand Mosque. Masya Allah luar biasa megah banget ya teman-teman. Dan di sini tuh udah benar-benar tersusun rapi ya teman-teman. Jadi kayak misalnya di satu sisi ini nanti ada spot foto yang itu dikasih line gini, terus nanti kalau kita mau foto harus gantian, dan kita nggak boleh keluar dari line itu. Terus di sebelah sini juga ada lagi nih spot foto, jadi ada tulisannya juga ini spot foto, ini spot foto, di situ juga ada gitu. Jadi bener-bener udah dipikirin sampai sedetail itu. Nah, setelah selesai kita lanjut makan siang dulu di food
food court yang ada di mall di bawah tanah tadi ya teman-teman. Habis itu kita lanjut keluar. Nah ini keluarnya juga lewat mall tadi. Ini keluar, terus kita lanjut ke halte bis. Nah dari halte bis itu kan kita nyari bis buat menuju ke Museum Louvre ya teman-teman. Nah ternyata pas udah kita naik bisnya itu, tiba-tiba supirnya itu ngeberhentiin bisnya, soalnya cuma ada kita doang penumpangnya. Terus tiba-tiba dia tuh keluar. Ternyata pas udah kita tunggu orangnya tuh nggak balik-balik, jadi kita kayak shock. Aduh ini, akhirnya kita turun deh di situ. Nah kebetulan kita tuh diberhentiinnya di seberang Syekh Zayed itu teman-teman. Dan ternyata di situ itu view untuk foto dengan background Syekh Zayed Grand Mosque itu super keren ya. Jadi kita bisa foto dari situ. Ya ada hikmahnya juga sih, cuman karena kemarin kita akhirnya kebingungan lagi mau nyari bis di mana karena nggak ada bis yang lewat. Jadi Abu Dhabi itu bener-bener sepi banget gitu ya teman-teman. Pokoknya ini bener-bener kota yang aduh terlalu luas deh dan terlalu kaya mungkin ya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah, kayaknya nggak cukup deh waktunya kalau kita mau ke Louvre. Akhirnya kita langsung menuju ke Qasr Al-Watan. Qasr Al-Watan ini tuh sama ya sama UAE Presidential Palace. Nah sebenarnya kita bisa dapetin tiket yang murah kalau kita belinya online ya teman-teman. Cuman karena kemarin kita dadakan banget, akhirnya ya udahlah beli on the spot aja. Nah ini teman-teman, masya Allah bagus banget kan, cantik banget ya viewnya, apalagi waktu sunset gini. Nah kemarin tuh kita salah juga nih, karena ternyata untuk masuk ke dalam istana itu ada jamnya, jadi maksimal jam 6 sore. Kita malah foto-foto di luar. Padahal ada banyak tempat bagus yang ada di dalam. Akhirnya dibolehin buat masuk. Kita sempat foto di kayak telur ini ya teman-teman. Ini masya Allah cantik banget emasnya. Terus di situ juga bangunannya, desainnya masya Allah bener-bener super keren banget. Oke, selesai dari situ, terus kita stay di luar dulu karena ternyata di malam hari itu ada live show-nya nih teman-teman di Qasr Al-Watan itu. Jadi nih kita duduk di sini ya, terus kita menikmati keindahan live show yang ada ceritanya juga. Ini masya Allah keren banget sih. Terus habis itu kita lanjut cari makan dulu di Marina Mall. Nah jadi sebenarnya di Marina Mall ini ada tempat wisata yang lumayan bagus juga ya. Jadi ada kayak pantai segala macam. Cuman karena udah malam, jadi kita cuman ke mallnya aja. Waktu itu kita beli buah, terus kita juga beli makan di situ. Dan ternyata untuk harga-harganya sih sama ya, sama harga yang ada di Singapura. Jadi nggak begitu mahal juga. Udah deh, habis itu kita lanjut naik bis lagi menuju ke Al Raha Boulevard halte. Terus kita jalan kaki menuju ke apartemen. Nah itu malam hari tuh bener-bener sepi banget ya, karena Abu Dhabi tuh jarang banget ada orang dan jarang banget ada mobil. Jadi kita kayak takut, tapi alhamdulillah semuanya aman ya. Mungkin memang tingkat keamanan di sana itu tinggi ya, alhamdulillah. Nah terus besok paginya kita baru ke Dubai. Kalian bisa lihat video yang ini untuk tahu itinerary sama budget kalau misalnya kita wisata di Dubai dengan visa transit. Nah terus di hari ketiga itu kita baru pulang menuju ke bandara nih teman-teman, untuk lanjut flight pakai Etihad lagi menuju ke Istanbul. Yang ngelihat transportasi yang ternyata kayak gitu, jadi menurut aku buat teman-teman kalau punya budget berlebih itu mending pakai taksi aja. Nah kalau misalnya kita pakai taksi itu kita bisa menghemat waktu, jadi ada banyak tempat lagi yang bisa kita kunjungi nih teman-teman. Kalau kalian pakai taksi, kalian bisa ke tempat lain kayak misalnya Museum Louvre atau ke Ferrari World atau ke Desert Safari juga untuk menikmati padang pasir. Oke, semua thank you banget ya udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dulu nih, karena insya Allah di next video aku bakalan bikin tutorial buat bikin visa transit di Dubai dan Abu Dhabi. Nah, buat teman-teman yang punya sanggahan atau masukan, boleh banget untuk komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.